Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Siti Andriani dari kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan video tentang belajar kepada negara-negara yang relatif bersih dari korupsi. Berikut anggota kelompok 3. Rasanya tiap hari kalau kita lagi nonton TV, ada aja berita tentang kasus korupsi. Mulai dari menteri, anggota DPR, gubernur, bupati, sampai kepala desa. Seolah-olah korupsi ini sudah mendarah daging dan menjadi budaya di masyarakat kita. Memang tidak sendirian. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki banyak kasus korupsi. Di semua negara, sedikit atau banyak, selalu ada praktik korupsi. Pertanyaannya, apa ada negara yang bebas korupsi? Bebas dari korupsi atau bersih dari korupsi secara 100% adalah hal yang sulit dilakukan. Tapi, seperti halnya di Indonesia yang gencar mengkampanyekan gerakan anti korupsi, ada banyak negara-negara di dunia yang bahkan sekarang sudah di tahap menuju bebas korupsi. Salah satunya adalah negara Denmark. Menurut Transportasi Internasional di tahun 2018 dan mendapat gelar sebagai negara terbersih dari korupsi, dan gelar itu sudah melekat selama bertahun-tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau Denmark aja bisa bebas dari korupsi, kenapa Indonesia tidak? Sekarang mari kita belajar dari negara Denmark. Apa saja sih faktor yang membuat negara ini berhasil membuat negaranya terbebas dari korupsi? Apa karena ada hukuman mati untuk koruptor? Ternyata tidak. Bahkan di Denmark, hukuman mati sudah dihapuskan sejak tahun 1994. Lalu, apa rahasianya? Karakter Denmark memiliki 3 unsur penting dalam pemberantasan korupsi, yakni sistem penegakan hukum yudikatif dan legislatif yang kuat. Selain 3 hal itu, unsur penting lainnya yaitu adanya Badan Audit Nasional. Badan ini memiliki kewenangan penting dan bertanggung jawab untuk mengaudit dan melaporkan kepada pemerintahan, dan para pejabat negara menganggapnya serius. Apa yang dilaporkan oleh Badan Audit itu sendiri menempatkan Denmark sebagai negara dengan pemerintahan yang paling transparan. Tentu saja, transparansi berkontribusi besar pada penyelenggara pemerintah yang bersih penegakan hukum. Mampu dipastikan dengan adanya sistem transparan, pemerintah yang memudahkan warga negara Denmark untuk ikut mengawasi, dan hasilnya kepastian hukum membuat iklim bisnis menjadi kondusif, dan akhirnya mendorong kualitas kehidupan ekonomi di Denmark, seperti efek domino. Pertama, transparansi oleh pemerintahannya. Transparansi memungkinkan seluruh masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, dengan pengawasan oleh seluruh rakyat, tentu penegakan hukum dapat diwujudkan karena rakyat mengetahui siapa saja pimpinannya yang terjerat kasus korupsi atau perbuatan pidana lainnya. Rakyat pun jadi dapat mengikuti proses hukum dan jalannya pemeriksaan yang melibatkan koruptor tersebut. Sehingga enggak ada lagi keputusan pengadilan yang disalahgunakan atau dibukukan. Di sana, kebebasan pers juga dijunjung tinggi. Pelajaran selanjutnya dapat diambil dari Denmark adalah tingginya angka gemar membaca, sehingga masyarakat Denmark sangat sulit dimanipulasi oleh pemerintah yang berkuasa. Mereka tidak akan mudah terprovokasi dengan isu yang beredar, dan mereka mengerti betul bagaimana sistem, situasi, dan kondisi kekuasaan pemerintahan yang sedang memimpin mereka. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam atau sebagaimana lembaga-lembaga negara bekerja, ataupun bagaimana seharusnya berjalan, dan satu hal yang paling mendasar di antara semuanya adalah budaya anti korupsi di masyarakatnya.
Duta Besar Denmark, Kasper Kleet, di Indonesia mengatakan negaranya bisa memperoleh peringkat pertama dalam daftar negara paling bersih dari korupsi dikarenakan semangat anti korupsi sudah lama diterapkan di Denmark, yang menyebutkan semangat anti korupsi sebagai hal yang mainstream di Denmark, dan di sana setiap lembaga pemerintah memiliki unit pemberantasan korupsi sendiri. Dilengkapi dengan layanan hotline, unit itu siap menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi apapun tanpa mekanisme birokrasi yang rumit. Lalu, sebagian tindakan pencegahan pejabat negara sudah lebih dulu mendapatkan pelatihan anti korupsi sebelum mengisi jabatannya. Dengan begitu, mereka mendapat gambaran jelas soal anti korupsi dan di sana juga tidak hanya ada kampanye anti korupsi saja yang dijalankan di mana-mana di negara itu. Masyarakatnya juga zero toleransi terhadap segala praktik korupsi. Sekarang kembali lagi. Kita semua ingin negara Indonesia terbebas dari korupsi negara, atau pemerintah sudah memfasilitasi dengan membentuk KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Ada juga undang-undang yang jelas dan hukum yang mengatur tentang korupsi. Sekarang kita sebagai masyarakat, apa kita juga sudah menerapkan semangat anti korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam hal-hal kecil misalnya seperti kebiasaan membayar polisi saat ditilang, atau kebiasaan memberi uang pelicin kepada orang lain agar urusan kita dipermudah, dan hal-hal lainnya yang sebenarnya adalah praktik korupsi yang secara tidak sadar sudah menjadi hal yang biasa dan wajar dilakukan di sekitar kita. Kalau kita dengan lantang mengecam para koruptor atas tindakannya, sedangkan kita masih melakukan hal-hal kecil tadi itu saja, hanyalah masalah waktu, karena bukan tidak mungkin ketika kita meraih posisi yang sama dengan pejabat itu, nyatanya kita juga sama saja seperti mereka, hanya saja belum dapat kesempatan. Mari kita mulai semangat anti korupsi itu di diri sendiri, karena jika banyak orang melakukan hal yang sama, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia bisa perlahan terbebas dari korupsi. Mari bersama berantas korupsi Menuju Indonesia Maju!